Komisi 8 kaget dana haji kurang 1,5 triliun. Padahal 4 hari lagi para jamaah berangkat. Jadi enggak ya berangkatnya para jamaah ditunggu sesudah 2 tahun mau berangkat kok ada kekurangan 1,5 triliun. Ada apa sebenarnya dengan pelaksanaan haji 2022 ini? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, 4 hari lagi atau 3 hari lagi para jamaah haji Indonesia akan berangkat ke Tanah Suci. Merupakan kebahagiaan karena hal yang ditunggu sesudah 2 tahun karena COVID, tidak ada pemberangkatan. Hari-hari ini mereka menunggu dengan sukacita. Meskipun ada pengurangan jumlah jamaah, namun tetap masih membanggakan, mengembirakan. Namun ada masalah. Kemarin Menteri Agama minta uang kepada negara 1,5 triliun. Bukan M guys, 1,5 triliun. Karena katanya ada hal yang harus diberesin. Wah, bagaimana dengan jamaah? Ayo kita baca dengan seksama beberapa media. Harapannya sih semua jamaah tetap bisa berangkat dan tidak ada kendala karena sudah tinggal 3 hari lagi. Ayo pertama kita lihat di kumparan. Komisi 8 kaget dana haji kurang 1,5 triliun. Minta Menteri Agama jelaskan secara rinci. Ya pastilah. Siapapun komisi 8-nya dari partai apapun pasti minta. Coba diperinci itu. Karena ya sementara ini kan berjalan seperti yang dahulu. Tahu-tahu H-4, H-5, H-3 dimintai dana tersebut. Selanjutnya di suara.com, dana operasional haji 2022 kurang. Menak Yakut minta tambahan duit 1,5 triliun rupiah ke DPR. Ini kan membuat deg-degan para calon jamaah haji ini. Karena mereka sudah menyiapkan uang itu tidak kemarin, tapi sudah sekian tahun yang lalu, bisa 20 tahun atau tergantung para jamaahnya, di mana tempat berada. Ngeri juga ya. Di kumparan lagi, Menak jelaskan alasan dana haji kurang 1,5 triliun dialami semua negara. Wah ini nanti mungkin kita baca yang ini, kelihatannya kok ada penjelasan untuk semua negara. Tapi masa sih itu terjadi pada semua negara? Selanjutnya di Tribun News, BPKH pastikan dana haji tidak digunakan untuk investasi berisiko tinggi. Wah ini tentunya berita yang mengembirakan. Meskipun ini sudah 4 hari yang lalu, tetapi tetap menggembirakan karena ya aman. Tapi kan masalahnya yang diminta oleh Kemenak itu ada tambahan di luar itu. Selanjutnya juga di Tribun, legislator PKS, tambahan operasional dana haji tak boleh dibebankan kepada jamaah. Pilih mana? Oke, kita semuanya, tetapi kita lihat tadi yang ada alasan katanya di semua negara. Apakah betul atau tidak? Ayo kita baca. Menak jelaskan alasan dana haji kurang 1,5 triliun dialami semua negara. Komisi 8 DPR kaget dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang mengajukan tambahan anggaran haji ke DPR sebesar 1,5 triliun. Padahal keberangkatan jemaah tinggal 4 hari lagi atau bahkan 3 hari lagi. Dalam rapat, Gus Yakut menjelaskan
Komponen terbesar yang membuat Kemenak mengajukan dana haji tambahan yaitu untuk biaya masyair sebesar 1,4 triliun. Oh, ada tambahan masyair 1,4 triliun. Kan kaget aja ya, karena tinggal 4 hari kemudian diinformasikan kurang, sehingga mengajukan dana tambahan. Masyair adalah layanan saat puncak ibadah haji yang dimulai pada 9 Juli di Arafah, Musdalifah, dan Mina Ar-Musna. Menurut Gus Yakut, biaya itu adalah biaya tambahan dari Arab Saudi sebagai penyelenggara ibadah haji kepada semua negara yang mengirimkan jemaah. Oh, ini mungkin. Tetapi masa sih begitu loh? Katanya dari pemerintah Arab Saudi, masa sih 4 hari tambahan 1,4 triliun. Tapi yang dulu kan katanya tadi 1,5 triliun. Ini kita lihat lagi. Biaya masyiar ini biaya prosesi ibadah haji di Arafah, Mina, Musdalifah kurang lebih 4 hari. Kalau dirupiahkan ini 50 juta per jamaah, ucap Gus Yakut di gedung DPR Jakarta. Lalu 20 juta per jamaah 4 hari. Padahal kalian kalau tahu ngomong, nanti kita baca dulu. Oke. Biaya tambahan itu ditetapkan dalam sistem paket yang tidak bisa dinegosiasikan. Di antara rinciannya, pemerintah Arab Saudi menetapkan ada biaya untuk tenda, padahal tenda termasuk yang sudah dibayar. Kemudian biaya untuk akomodasi, lalu ada biaya pembimbing dari Saudi. Padahal Indonesia sudah punya sendiri pembimbing. Murokab pembimbing, double pembimbing. Aduh, ini bahaya juga ini. Untuk di tenda memang kemahalan dalam logika kita. Kenapa kita harus bayar hotel, konsumsi dan sebagainya. Biaya masyair itu di luar kontrak-kontrak yang ditandatangani. Jadi kontrak hotel, akomodasi, konsumsi dan seterusnya terpisah dari masyair. Tidak ada itu. Ya memang kalau kalian melihat para jamaah haji kontraknya sudah jelas. Dan itu juga biasanya sudah disiapkan sebagaimana tahun-tahun dahulu. Gus Yakut menyebut tidak hanya Indonesia, negara lain juga dikenakan biaya tambahan untuk masyair. Meskipun tidak dijelaskan apakah juga 20 juta per jamaah atau tidak. Ngeri juga ini. Tidak ada perdebatan, hanya disampaikan kepada kita bahwa dengan negosiasi masyair kita hanya buang-buang waktu. Karena itu yang harus dibayarkan. Bukan hanya jamaah dari Indonesia, tapi seluruh dunia harus bayar segitu. Ini kok kelihatannya tidak ada negosiasi. Nanti kita bahas. Selain masyair, komponen lain yang membuat dana haji kurang adalah Bandara Juanda, Surabaya yang belum siap untuk memberangkatkan jemaah haji. Sehingga jemaah harus diterbangkan dari Soekarno-Hatta. Soal itu Menak ajukan dana 25 miliar. Oh, ini gara-gara Surabaya tidak siap, padahal setiap tahun melaksanakan. Kemudian berangkat dari Jakarta menjadi 25 miliar. Ini yang trouble siapa? Hanya komunikasi itu aja. Merespon pengajuan dana tambahan dari Menak, Komisi 8 sepakat akan menggelar rapat lanjutan lebih teknis untuk mengurai komponen dan menyiasati agar tidak menghambat pelaksanaan ibadah haji. Pecinta masa depan negeri, kalimat terakhir akan ada rapat bagaimana tidak akan menghambat pelaksanaan ibadah haji. Ya, ibadah haji merupakan ibadah yang ditunggu-tunggu karena 2 tahun terakhir ini tidak bisa memberangkatkan. Bahkan para jamaah sudah mungkin 20 tahun yang lalu atau mungkin ada yang 15 tahun yang lalu untuk menyiapkan dirinya berangkat. Pada kesempatan ini tidak semua bisa berangkat sesuai dengan porsi. Namun ada sebuah informasi yang mengganjal. Mungkin hal ini tidak terasa pada jamaah. Seandainya DPR RI tidak menyetujui
mungkinkah para jamaah tidak jadi berangkat? Itu menjadi masalah yang besar karena secara personal jamaah itu sudah terselesaikan. Setiap jamaah apakah 36 juta, 37 juta sesuai dengan UNH pada saat ini yang ditetapkan pada beberapa hari yang lalu atau sebelum Idul Fitri, itu kan sudah selesai bahwa para jamaah sebetulnya sudah tinggal berangkat. Namun ada informasi 1,5 triliun 20 juta per jamaah. Ini kan kalau menurut saya ada sebuah problem yang baru muncul pada saat ini. Mengapa baru muncul 4 hari pemberangkatan kemudian hal itu diajukan? Ini kan sepertinya sebuah teori kepepet. Tidak ada alasan kecuali DPR RI harus mengabulkan permintaan ini. Mengapa hal ini tidak dikomunikasikan jauh sebelumnya ketika membuat kontrak-kontrak sebelumnya? Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka ya sudah pelaksanaan itu berjalan terus. Namun dikatakan ada tambahan. Dikatakan tadi ya bahwa dalam proses ini biaya ma'asyir itu adalah biaya proses ibadah haji di Arafah, Mina, Musdalifah yang selama 4 hari itu kemudian setiap orang sekitar 20 juta. Ini yang sebetulnya pada waktu jauh sebelumnya atau sebelum Syawal, ketika ada welcome dari Kerajaan Arab Saudi terkait dengan Indonesia boleh dibuka, boleh berangkat, itu kan bisa dikomunikasikan. Kalau memang ada sebuah masalah, maka bisa jauh sebelumnya untuk dicarikan solusi. Karena kalau pada saat ini ketika ada permintaan 1,5 M dari Kementerian Agama ke DPR RI dan selanjutnya DPR RI tidak mengabulkan, maka ada sebuah persepsi negatif seakan-akan DPR RI tidak menyetujui untuk keberangkatan para jamaah haji tahun 2022 ini. Ini kan masalah besar kalau hal itu yang kemudian menjadi persepsi baru. Padahal taruhlah 1 minggu yang lalu belum ada informasi tentang ini. Mungkin Kemenak juga baru dapat informasi. Tapi mengapa sih? Apa sih kita memang tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan Kerajaan Arab Saudi sehingga hal yang sederhana tersebut itu tidak bisa dikomunikasikan jauh sebelumnya. Kalau memang negara itu perlu membackup hal itu, maka ya tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan uang 20 juta itu kemudian bisa dikomunikasikan dengan baik, mengapa harus bisa dikeluarkan? Dalam bahasanya tadi kan juga kelihatannya komunikasinya perlu diperdalam ya. Untuk di tenda memang kemahalan dalam logika kita. Kenapa kita harus bayar mahal? Konsumsi dan sebagainya. Biaya ma'asyir itu di luar kontrak-kontrak yang ditandatangani. Jadi kontrak hotel, akomodasi, konsumsi dan seterusnya itu 20 juta itu di luar itu. Ya memang sebetulnya di satu sisi agak ada semacam double kontrak. Meskipun itu nggak tahu apakah kontrak baru atau tidak. Yang pasti kontrak awalnya itu kan sudah jelas yang dibayar oleh UNH per setiap jamaah, yang selanjutnya para jamaah selama 15 tahun, 20 tahun dikelola oleh BPKH. Ketika ada jawaban tidak ada perdebatan, hanya disampaikan kepada kita. Hanya dengan negosiasi ma'asyir kita hanya buang-buang waktu, karena itu yang harus dibayarkan bukan hanya jemaah dari Indonesia, tapi seluruh dunia harus bayar segitu. Ini kan saya tidak tahu ya, semoga saja sudah ada semacam negosiasi, karena kan bisa misalkan secara diplomasi para jamaah haji kita sudah membuat kontrak dalam artian hotel dan lainnya sudah terselesaikan, dan berbicara berbagai hal tadi pada pengalaman-pengalaman dahulu bukan mungkin dia sudah terselesaikan. Jadi intinya pada kesempatan ini semoga tidak ada persepsi ya
hal ini dihadirkan di akhir, seakan-akan nanti kalau DPR RI tidak mengabulkan, yang menggagalkan pemberangkatan itu DPR RI. DPR RI Komisi 8, saya yakin mereka sebagai wakil rakyat mempunyai semangat untuk mensupport hal ini. Namun 4 hari sebelum keberangkatan ini kemudian menjadi pilihan yang sangat sulit. Semoga segera ada solusi, dan lebih baik sebetulnya hal ini dikomunikasikan secara mendalam supaya tidak menjadi informasi negatif terhadap para jamaah, sampai kemudian para jamaah yang mau berangkat mempunyai persepsi yang negatif terhadap taruhlah Komisi 8. Lebih baik Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji itu adalah penyelenggara yang profesional, tidak dadakan seperti itu, sehingga nanti dalam proses perjalanannya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan kita itu kan kalau ngomong uang para jamaah itu kan tidak sedikit, dan ketika mendengar tambah 20 juta per jamaah diambilkan dari uang negara, kadang-kadang kan loh kok gimana sih, seakan-akan jamaah itu tidak bisa berangkat kecuali dengan uang negara. Padahal kita tidak tahu yang sebenarnya. Menurut saya sih sebaiknya tradisi untuk tabayun ke sana, negosiasi yang ada itu lebih diperdalam. Apa yang disampaikan bahwa ini berlaku untuk semua negara juga perlu disampaikan terkait dengan bagaimana kondisi di negara-negara lain terkait dengan solusi, supaya tidak semacam satu perspektif. Semoga para jamaah haji tetap berangkat, tidak ada permasalahan 3-4 hari ke depan. Semoga Kementerian Agama bisa mencarikan solusi dengan Komisi 8 DPR RI. Semoga tidak ada sesuatu yang bermasalah di belakang itu. Maksudnya tidak ada orang-orang nakal di belakang 1,5 triliun permintaan Kemenak ke DPR RI, sehingga para jamaah bisa menjadi haji mabrur dan para penyelenggara haji bisa mendapatkan sesuatu dari proses yang baik itu, maksudnya mendapatkan pahala dari Sang Pencipta. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.